2016, produksi migas PT Pertamina EP Field Subang lewati target. Tak hanya produksi migas yang lewati target, PT Pertamina EP Field Subang pun menjual karbon dioksida atau CO2. Selamat datang di PT Pertamina EP Field Subang. Terletak di Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, disinilah salah satu tempat minyak dan gas bumi diproduksi. Beruntung, saya bisa melihat stasiun pengumpul minyak dan gas bumi seluas lebih dari 4 hektar ini dari dekat. Namun sebelum masuk ke area stasiun pengumpul, ada beberapa hal yang harus diperhatikan tamu atau pengunjung, terutama prosedur keselamatan. Hal ini jadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan. Pencapaian dari suatu perusahaan dinilai sia-sia jika mengabaikan keselamatan para pekerjanya. Terima kasih. Siapapun yang akan masuk ke area stasiun pengumpul diwajibkan untuk melakukan beberapa tes kesehatan. Di antaranya adalah cek tekanan darah dan juga cek berat badan. Jika tekanan darah di bawah dari 90 dan di atas dari 140 tidak boleh masuk ke area stasiun pengumpul untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Makasih ya, Kang. Di tengah kondisi penurunan alamiah dan pelemahan harga minyak global, produksi minyak dan gas anak usaha Pertamina ini berhasil mencapai target yang ditentukan. Sejak awal tahun 2016 hingga Juni 2016, produksi minyak di Field Subang mencapai 1.196 barel per hari atau 102,61% dari target. Sedangkan produksi gas tercatat 239,68 juta kaki kubik per hari atau 100,87% dari target tahun ini. Kegiatan produksi ini melibatkan lebih dari 100 orang pekerja dan lebih dari 400 mitra kerja. Tak hanya pekerja, ada 117 sumur produksi di PT Pertamina EP Field Subang ini. Terdiri dari 58 sumur produksi aktif dan 7 sumur injeksi yang tersebar di beberapa area, seperti Cilamaya, Kabupaten Karawang, dan sejumlah kawasan di Kabupaten Subang. Minyak dari Field Subang ini nantinya akan dipasok untuk kilang pengolahan minyak di Balongan dan Indramayu. Sedangkan gas akan dipasok ke sejumlah konsumen seperti PT Krakatau Steel, PT Pupuk Kujang, dan industri di wilayah Jawa Barat. Tak hanya memproduksi minyak dan gas bumi, perusahaan ini juga menjual karbon dioksida atau CO2. Gas bumi dan karbon dioksida dipisahkan di plant pemurnian CO2 atau CO2 Removal Plant. Beroperasi sejak Oktober 2003, CO2 Removal Plant di Field Subang ini didesain untuk menurunkan kadar CO2 dari 23% menjadi 5% agar bisa dijual ke konsumen. CO2 tersebut bisa dimanfaatkan untuk membuat minuman ringan bersoda dan pengawet makanan. Oke deh. Untuk mengendalikan CO2 removal ini disediakan sebuah ruangan yaitu DCS atau Distribute Control System, dan disinilah semua aktivitas dari CO2 removal dikendalikan. Dan uniknya lagi semuanya sudah menggunakan tenaga komputerisasi. Itulah sebabnya di sini minim tenaga pekerja. Selain di Subang, CO2 Removal Plant juga ada di Cilamaya. Berbeda dengan di Subang, CO2 Removal Plant di Cilamaya didesain untuk menurunkan kadar CO2 dari 40% menjadi 5%. Produksi minyak dan gas bukan sekedar mengerjakan keuntungan bisnis semata. Manajemen perusahaan yang buruk tak hanya merugikan produksi minyak dan gas saja, namun juga bisa merusak lingkungan. Karena itulah dibutuhkan komitmen yang besar untuk menjaga kelestarian lingkungan selama proses produksi. Untuk lingkungan, untuk air, kembali lagi bahwa air yang terproduksikan tadi kita ada 6 sampai 7 sumur yang kita pakai untuk mengembalikan air yang ikut terproduksi kembali ke dalam tanah. Itu mengenai air. Kalau untuk mengenai gas, semaksimal mungkin kan seperti tadi kita ada CO2 removal plant baik itu di Subang maupun di Cilamaya, itu untuk mengabsorb gas CO2 dan harapan kita bisa maksimalkan penjualan ke buyer. Pembangunan teknologi pemurnian CO2 atau CO2 Removal Plant ini dilakukan karena produksi gas yang dihasilkan dari Field Subang rata-rata mengandung 20% CO2.
Jika tetap diproduksi, tidak akan ada yang membeli. Karena sesuai regulasi, gas yang boleh diproduksi dan dijual yang memiliki kandungan CO2 kurang dari 10%. Desi Juliani, Diki Nawazaki melaporkan untuk NET.